bikin komunitas investor kripto gitu. Jadi di sini kita bisa belajar bareng-bareng nih. Terima kasih ya teman-teman udah pada komen. Wah, komennya keren-keren pokoknya gitu. Ya. Halo teman-teman, malam. Ketemu lagi kita di acara Investor Kripto. Bareng saya Alvin. Dan saya Dedi. Oke. Ada berita apa hari ini, Det? Berita apa ya? Singkat aja kali ya. Ada berita yang bagus nggak? Ya ada dong. Sambil share gua ya. Ya. Simpel aja sih beritanya, cuman ini kita mau ngasih selamat nih buat si hodlernya si ini Bitcoin kan sekarang market cap-nya udah 1 triliun. Ini pencapaian yang luar biasa buat Bitcoin-nya untuk aset kelas yang baru aja 10 tahun yang lalu kadang udah nyampe 1 triliun USD ya. Ya. Ini buat yang lain juga bagus ya, buat yang altcoin juga. Iya, kemarin juga ada ini si Cardano, koin favorit gua, akhirnya pecah telur all time high gitu. Di kan all time high-nya itu sekitar 118 pas 2017 2018. Tadi di Binance sudah 1,2 sih, udah pecah telur gitu. Singkat aja lah beritanya itu aja 2. Berapa? Sorry. Kemarin berapa Cardano? Sebelumnya? Sebelumnya 1,18. Tadi di Binance 1,2 gitu. Jadi udah new all time high walaupun dikit lah gitu. Ya. Selamat. Ya. Selamat buat Dedi karena favoritnya berhasil. Ya. Dan favorit gua. Terus masih akan naik terus deh. Cardano masih naik terus deh. Target gua sih $5. Nggak tahu target itu tapi opini pribadi gua ya. Kita lihat ya. Kita lihat aja tahun ini. Ya. Oke. Sekarang kita ke ini kali, Det. Kita bahas yang komen. Oke. Nah ini saya mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang subscribe di channel ini. Sekarang ya udah mulai kelihatan nih diskusinya menarik gitu. Udah banyak yang komen gitu. Dan kita akan usahakan komentarnya akan kita bahas di video gitu. Kan tujuan kita ingin bikin komunitas investor kripto gitu. Jadi di sini kita bisa belajar bareng-bareng nih. Terima kasih ya teman-teman udah pada komen. Wah, komennya keren-keren pokoknya gitu. Ya. Nah, kita bahas yang ini nih, bahas Algorand dong, Om. Oke, siap. Ini juga koin favorit saya salah satunya gitu. Jadi kita langsung bahas aja ya si Algorand ini. Ya. Ini kodenya apa kodenya? ALG kayaknya. Nah. ALG. Ya. Algorand. Algo, sorry. Ya, Algo. Algorand. Gua kebetulan nih bikin ini nih presentasi nih. Presentasi sederhana aja. Ini nih si Algorand. Kita mulai aja ya. Si Algorand itu ini dia itu koin tercepat yang di listing di Coinbase. Kan kalau teman-teman yang sudah rada lama di cryptocurrency di dunia cryptocurrency ada istilah efek dari Coinbase listing. Itu kayaknya kayak kalau orang Islam tuh naik hajinya kripto itu ya di listing di Coinbase gitu. Jadi biasanya ada efek ngepam yang luar biasa gitu. Nah, bukan di Binance ya? Bukan. Coinbase kalau dari dulu ini. Kalau di Coinbase udah di listing, nah itu kayaknya beneran projectnya emang mantap gitu. Nah, si Algorand ini bukan termasuk ya, yang tercepat di listing di Coinbase gitu. Si Cardano aja belum di listing, tapi mungkin itu mah punya tujuan tertentu. Si Algorand itu kan si Coinbase itu untuk menentukan di listingnya di exchange dia sangat ketat sekali gitu. Filter itu ketat sekali terutama masalah legalitas di
di Amerika ya gitu. Nah, si Algorand ini dia tercepat di listing Coinbase, berarti kan secara apa? Dia projectnya legitimate-nya mantap lah gitu. Ngomong-ngomong soal legitimate di Amerika, kalau XRP di listing nggak di Coinbase? Di listing di Coinbase. Ethereum di listing. Makanya kalau besok ya rencananya si XRP ya ada hearing ya. Iya. Dia kalau kalah gitu, menentukan kalah itu nggak secepat itu ya. Kalau itu bisa di delisting dari si Coinbase ya. Okay. Gitu. Ya. Jadi kita lanjut ya. Algorand, koin tercepat di listing di Coinbase. Kalau nggak salah 2019, kalau nggak salah. Dia mulainya itu. Top naik. Nah ini kan sebenarnya kalau bicara blockchain ya, si Algorand tuh termasuk apa kripto yang pertama apa generasi pertama yang apa solving ini si apa blockchain trilemma ini. Jadi si Vitalik Buterin pernah melempar suatu teori ke dunia cryptocurrency yaitu blockchain trilemma. Jadi antara security, decentralization, scalability. Nah itu tuh nggak bisa paralel gitu. Kita pengen security-nya bagus, pengen scalability-nya bagus, pengen decentralization-nya bagus gitu. Itu tuh nggak bisa kata dia waktu dulu itu. Waktu dulu ngomong gitu. Jadi ada yang dikorbanin lah. Jadi contohnya di apa? Di Ethereum dia akhirnya scalability-nya dia mementingkan security sama decentralization dan scalability-nya dikorbanin kayak gitu-gitulah. Dia inilah sebenarnya milih salah satu, kita mau milih yang mana kata si Vitalik Buterin. Nah, menurut si Algorand dia katanya termasuk yang udah solving masalah ini. Kalau sekarang sih banyak ya kayak Cardano, terus kemarin Erlon, terus Jilika juga udah begini dengan cara merubah dari apa proof of work menjadi proof of stake gitu. Gitu. Ini si Algorand dia termasuk ya angkatan pertama solving masalah blockchain trilemma tadi yang dilempar si Vitalik Buterin ini. Sekarang kita ini bahas teknologinya ya. Halo? Ya. Sekarang biasalah kita mau bikin bintang-bintangan nih gitu. Biasa teknologi, timnya gimana, komunitasnya gimana, terus potensi capital gain-nya gimana gitu. Teknologinya dia itu basisnya proof of stake. Terus rasanya biasanya kan setiap project punya nama masing-masing. Misalnya kayak kemarin si apa? Si Algorand si Erron itu apa pure proof of stake ya kemarin tuh kalau nggak salah. Kalau si Cardano, Ouroboros itu sebenarnya proof of stake juga. Nah, si rasanya si Algorand itu secure proof of stake gitu. Dia ngeklaim transaksinya bisa 5 detik. Kalau Bitcoin kan bisa 10 menit, si Ethereum juga lebih gede dari ini gitu. Terus biayanya kecil gitu. 1/5 detik? Iya, transaksinya dalam 5 detik. Bentar, gue salah nih. Bentar. Ya. Kita googling aja lah. Sambil buka webnya lah. Sini aja lah. Algorand transaction tax ID. Aduh, sorry. Gini aja nih. Algorand vs Ethereum. Biasanya di Ethereum itu dijadiin ini. Dijadiin apa? Pembanding lah. Nah, misalkan sini nih. Aduh, mana ya tadi gua lupa. Tapi dia lebih cepat lah intinya. Dia ngeklaim transaksi per detiknya lebih cepat. Tapi sama H-bar masih jauh ya? Kalau H-bar ya lebih jauh, soalnya dia kan dark. Ya. Beda teknologi dia. Aduh, mana ya? Mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar ya si ini Algorand berapa. Saya lupa tadi salah tulis kayak.
Ya, Terus lanjut, dia lanjut. biayanya itu di bawah dari 0,01 USD. Kalau si Ethereum tahu sendirilah, kalau lagi bull market gini bahkan bisa ratusan dolar gitu. Normalnya aja bisa eh, $10, $6 kayak gitu. Nah, itu katanya itu kena salah apa? Gara-gara dia teknologinya itu gini. Dia si smart contract itu ada 2 layer. Jadi ada yang on chain, ada yang off chain. Jadi kalau on chain itu di di blockchain-nya gitu. Nah, kalau untuk yang simpel dia di blockchain si smart contract itu. Kalau yang kompleks di off chain. Jadi ada dua dua chain gitu ya, on chain dan off chain. Itu emang salah satu teknologi yang diterapkan di Cardano juga di Kapal. Jadi ada transaksi di on chain, ada yang di off chain biar cepat transaksinya gitu. Jadi paralel. Kalau si Hmm. Aaron mah kan sarding kayak gitu-gitulah. Terus Oke. jadi dia jadi cepat lah gitu ceritanya. Nah, selain itu juga dia ada kompleks off chain. Jadi untuk transaksi yang kompleks gitu dia nggak disimpan di chainnya, kan kalau di chainnya berat di blockchain utamanya gitu. Nah, selain itu juga ada private chain. Private chain itu kalau misalkan ada perusahaan yang pengen blockchain tapi pengen permission, jadi eh, apa dikontrolnya oleh pihak-pihak tertentu gitu. Ini bagus sih. Juga di Cardano juga ada sih. Oke, Namanya oke. Atala kalau nggak salah. Atala Project yaitu untuk private chain. Jadi misalnya perusahaan-perusahaan yang pengen implementasi blockchain tapi tidak mau blockchainnya publik gitu. Menurut gua Ya. kesimpulannya sih teknologinya bagus ya gitu. Cuman kalau dulu mungkin oke banget ya. Mungkin cuman sekarang kan banyak eh, tandingannya kayak Elrond, Zilliqa, Cardano ya mirip-mirip gitu. Proof of stake-nya udah solving blockchain trilemma gitu. Smart contract-nya begini juga, ada on-chain, ada off-chain, terus ada private chain juga gitu. Jadi ya, gua nggak bisa bilang 5 gitu. Menurut gua ya, opini gua. Jadi ya, tapi bagus gitu. Dia jadi kayak standar industri lah gitu. Jadi gua Oke. kasih bintang 4 lah gitu. Jadi dia nggak kalah Itu. sama yang lainnya gitu. Dia nggak kalah walaupun si Elron ya ngapain dia lebih bagus kan kemarin di video kita gitu. Tapi ya inilah kita lihat 2021, 2024 kita ini waktunya pembuktian semua proyek-proyek yang berbasis proof of stake gitu. Oke, Jadi itu gua teknologi kasih ya. hmm, Itu teknologi. uh, kasih gua jadi kalau gua kasih bintang 4. Nah, tim gua kasih bintang 5 soalnya gini, itu sebenarnya salah satu key orangnya itu key personnya itu namanya si ini Silvio Micali, dia pemenang Turing Award. Jadi kalau di dunia computer science itu seperti Nobel gitu. Dan dia tuh profesor di MIT si Silvio Micali ini gitu. Ini Turing Award tuh kayak Nobel jadi luar biasa gitu. Jadi secara tim risetnya bintang 5 lah. Selain itu dia didukung sama ini apa sama tim yang kuat gitu. Selain kan untuk produk menjadi sukses tidak hanya risetnya doang kan gitu. Tapi ada tim dari marketingnya, tim dari apalah operasionalnya gitu. Mantap sih berdua gitu. Dia itu kan sebenarnya berbasis di Boston gitu kan. Si Algorand itu kan kita tahu sendiri lah Boston itu kayak kota di Amerika yang semua orangnya itu pinter gitu. Di situ ada MIT kayak gitu-gitulah sekolah-sekolah Ivy League gitu. Harvard. Hmm. Jadi timnya sih mantap banget menurut gua dari CEO-nya dari terutama si chief scientist-nya itu si Silvio Micali kayak pemenang Turing Award atau pemenang Nobel di bidang computer science. Jadi nggak diragukan lah gitu. Selain itu dia banyak duitnya nih untuk developernya jadi well funded gitu. Ketika dia IPO semacam IPO-nya gitu banyak yang invest gitu. Dia dapat ratusan juta dolar. Jadi secara tim menurut gua secara apa funding dia mantap. Jadi gua kasih bintang 5 gitu. Nah, Oke. berikutnya community nih, community gua ngecek ya. Nah, ini mungkin karena dia termasuk baru dong ya. Kalau apa itu 2019 kan kalau kayak Cardano kan udah dari 2015, 2016 udah mulai gitu. Makanya kayak Twitternya juga udah banyak banget. Tapi gua cek nih sih community-nya di Twitternya cuma 50K. Terus gua lihat Telegramnya gua tadi cuma 12.000 gitu untuk uh,
apa itu Algorand. Tadi gua cek sih ya itu sekitar 12.000 lah gitu. Jadi menurut gua timnya, community-nya belum terlalu besar dibandingin Ethereum, dibandingin apa lagi Ya, Cardano, karena Bitcoin besar gitu. Jadi tapi tapi berpotensi besar menurut gua pede sih ini bakal membesar community-nya ya. Makanya gua baru bisa bilang community-nya cuma 3 gitu. Oke. Berikutnya potensi gain kita lihat ya. Nah ini potensi gain kita lihat di ini nih Algorand ya. Kita lihat chartnya begini. Nah ini dia ini nih. Dulu kan ketika di listing di Coinbase dia langsung nge-pump kan gitu. Nah masalahnya dia itu kan dulu listingnya itu ketika bear market 2019 gitu. Jadi dia langsung dumping nih. Gitu. Sampai sekarang naik nih. Kalau teman-teman technical analysis nih kayaknya tahu nih bentuk kayak gini. Kayak cup and handle gitu. gue so tahu aja nih masalah technical analysis. Jadi kayaknya ini bakal naik sih gue. Terus market cap-nya masih kecil, masih $1 miliar untuk kelas koin infrastruktur gitu. Jadi tapi masalahnya dia tuh udah di listing di Coinbase. Jadi biasanya kalau udah di listing di Coinbase tuh untuk investor si cryptocurrency rada kurang minat gitu. Padahal menurut gua gak masalah sih, cuman ya ini long term menurut gua. Jadi gua kalau itu apa supply-nya berapa supply-nya? supply-nya 10 miliar. Yang baru beredar 800 juta. Masih 10%. Tapi sih menurut gua potensi gain-nya kita sih nggak lihat supply-nya itu ya. Soalnya kan supply-nya juga kita lihat supply-nya, cuman kan dia berkurangnya tuh sedikit-sedikit gitu dimasukin di staking-nya kan mekanisme nge-miningnya di staking tuh jadi sedikit-sedikit kan itu jadi terlalu masalah sih ya untuk yang proof of stake kayak gini mah. Dan itu gue lihatnya sih market cap-nya masih $1 miliar gitu. Nah dia kayaknya kurang diperhatikan sama investor cryptocurrency karena sudah di listing di Coinbase gitu. Makanya dia nomor berapa ya? Sekarang tuh nomor berapa? 73 gitu. Dulu mah kan kalau salah 30-an gitu kalau salah di awal-awal. Jadi menurut gua nih nanti bagus nih buat diinvest buat bull market ini gitu. Ini buat gua kripto yang harus kita awasi. Gitu. Kalau ini belum naik juga gitu, ini wah ini menurut gua sih bagus sih. Ya, makanya gua kalau capital gain gua kasih bintang 5 sih. Gitu. Jadi kita Udah punya juga? gimana? Udah beli, Dan? Udah beli belum? Belum. Terus terang belum gitu gua. Tapi kalau misalkan kan strategi gua tuh gitu, kalau apa yang gua pegang itu udah all time high dan udah naik beberapa kali lipat dari all time high, gua bakal pindah gitu. Nah mungkin ini termasuk watchlist gua gitu. Tapi gua terus terang belum punya sih ini. Kalau gua punya modal banyak mungkin gua beli kayaknya. Oke, kita recap ya. Teknologi 4, tim 5, community 3, potensi gain 5. Rata-ratanya saya sekitar 4 lah gitu ya. 4 lebih lah. Jadi menurut gua layak invest lah ini si Algorand. Gitu. Ya, tapi teman-teman tolong dicek lagi sendiri ya. Ya. Jangan diterima aja apa yang kita omongin di sini. Soalnya kita itu sekedar opini. Keputusan akhir teman-teman untuk membeli Algorand itu ada di teman-teman. Kita tidak bertanggung jawab terhadap investasi teman-teman ya. Ntar takut disalahin lagi kita. Kita pom-pom pembodohan publik kayak gitu. Kita nggak bermaksud begitu ya. Ya, gitu Min. Oke. Ya. Oke, mungkin cukup segitu ya Algorand. Udah cukup jelas tadi, udah cukup detail. Ya. Ya. Malam ini sampai sini dulu kali Net. Ya, cukup Bang ya. Ya teman-teman kalau ada yang pengen dibahas lagi, nanti tinggal tulis di kolom komen aja ya. Nanti kita bahas lagi. Iya, kalau ada yang mau koreksi juga, ada yang mau ya pokoknya kita diskusi lah. Gua pengennya nih channel jadi komunitas investor crypto lah. Kita belajar bareng-bareng lah. Gua juga nggak ini. Gua tuh masih belajar juga gitu. Jadi jangan anggap gua sebagai yang guru lah gitu. Gua nggak mau dianggap sebagai guru. Gua itu sama-sama belajar. Ini gue belajar juga dari teman-teman subscriber kemarin diskusi di kolom komentar gitu.
Dan kita mungkin akan undang kalau dirasa pengetahuannya lebih gitu ya. Kenapa kita bisa undang juga gitu. Kemarin di komentar kita sempat ngobrol itu gitu. Ya. Oke. Oke. Oke, sampai sini teman-teman. Ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yuk, dadah. Salam.